Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B membahas seputar emas ya. Akhir-akhir ini banyak terjadi. Loh, Pak B kok nggak bahas yang agak kemarin? Kan Pak B kesibukan Pak B sehingga baru bisa sharing bulan-bulan seperti ini, mengisi waktu, sharing, berbagi ilmu, berbagi informasi. Semoga memberikan motivasi, inspirasi kepada saudara semua ya, dan hidup di waktu yang akan datang menjadi nyaman, sejahtera, bahagia, bahkan bahagia dunia dan juga bahagia di akhirat kelak. Amin. Ini masih seputar emas ya. Warga antri beli emas, itu strategi atau sudah mulai investasi atau FOMO, fear of missing out. Jadi kalau tidak mengikuti, ketinggalan, merasa ketinggalan. Nah, ini kita bahas. Tapi sebelumnya jangan lupa support, like, subscribe dan komen ya, biar Pak B semakin semangat. Karena like, subscribe dan komen itu gratis. Oke, kita lanjut. Kita mulai dulu. Apa itu investasi? Investasi adalah kita membeli suatu barang, aset. Bisa aset paper aset, bisa real aset, aset yang real ya, bisa digital aset, yang berharap di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang kita dapat pemasukan dari hasilnya. Bisa capital gain, bisa capital gain plus dividen, bisa capital gain plus cash flow sewa dan lain sebagainya. Kalau sewa yang seperti apa tuh Pak? Properti. Jadi kenaikan harga plus sewa. Kalau yang capital gain aja apa Pak? Emas, perak dan sebagainya. Kalau yang dapat dividen apa Pak? Saham. Saham dalam jangka panjang loh. Saham ketika kita beli saham ditahan selama 5 tahun, kan tiap tahun dapat dividen. Tapi kalau hanya baru 3 bulan dijual itu kan namanya trading. Beda dengan investasi ya, bedakan. Dan semuanya mempunyai resiko masing-masing. Oke, fenomena kali ini adalah warga banyak membeli emas, berbondong-bondong, terus antri, bahkan berebut, berlarian untuk mendapatkan. Nah, ini adalah fenomena apa? Strategi karena melek finansial atau hanya FOMO. Kita lihat, kalau dia benar-benar melek finansial, ya tidak perlu berebut seperti itu. Karena apa? Karena kan bisa macam-macam. Bisa dicil, bisa di Pegadaian, bisa di BSI, bisa uang digital dan lain sebagainya. Kalaupun mau beli, yo belinya juga setiap bulan saja, karena dia memang tiap bulan memang beli, memang menyisihkan berinvestasi untuk beli emas. Tapi kalau yang sampai kalau tidak bisa itu menjadi marah, menjadi tertekan, itu mungkin fenomena FOMO ya, fear of missing out. Jadi kalau kita tidak mengikuti tren itu, seakan-akan kita itu berada di dunia lain, ketinggalan gitu ya. Nah, itu yang terjadi fenomena hari ini. Menurut Pak B yo, mungkin fenomena itu ada yang memang dia tiap bulan sudah gap, sudah punya tujuan jangka panjang, lindung nilai, dia sudah mulai investasi karena ada keadaan tidak baik-baik saja, keadaan ekonomi nggak baik-baik saja, geopolitiknya seperti ini, ada tarif Donald Trump, ada perang, ada di Indonesia juga daya belinya menurun, ekonominya kurang stabil dan lain sebagainya. Bisa dinikmati pada saat Lebaran ya, itu kan Lebaran yang terindah. Terindah itu ya tidak begitu ruwet, tidak begitu apa, karena mungkin itu dampak dari penurunan daya beli. Kemungkinan besar orang mengcap, karena ekonomi tidak sedang baik-baik saja, politiknya juga nggak baik-baik saja, ekonominya nggak baik-baik saja, keadaan dunia nggak baik-baik saja, harga komoditi menjadi naik. Nah, itu kan kalau yang melek finansial, dia akan beli, akan mengamankan asetnya. Misalnya tadi saham kok turun, ambil, masukkan emas. Atau yang tadi mau untuk beli saham kok ini. Tapi kalau yang sudah melek kan tetap diversifikasi aset. Jadi tetap beli saham, apalagi sahamnya turun, tetap beli emas, tetap beli properti dan sebagainya. Nah, itu kalau yang punya uang, maksudnya uangnya memang biar memang sudah melek finansial, sudah punya
modalnya. Nah, bagi yang belum kan berbahaya. Berbahayanya gimana Pak? Berbahayanya adalah kalau FOMO ya, fear of missing out, ikut-ikutan dan digunakan uang panas, bahkan uang hutang, itu sangat berbahaya karena emas itu cocok untuk jangka panjang. Apakah Anda itu betah tidak menggunakan ketika beli di cap selama 5 tahun? Itu kan harus punya tujuan yang jelas. Mau buat apa? Uangnya harus dingin, tidak digunakan dalam jangka waktu ketika kita menahan sebuah barang atau investasi, nggak akan digunakan. Itu kan fear missing out, itu kan berbahaya. Nanti ketika bulan dapat THR, bulan April dapat gajian misalnya ya, digunakan, padahal uang itu kan digunakan untuk kehidupan. Jadi berharap nanti bulan Mei naik. Ya kalau naik, kalaupun naiknya dikit naik ya, tapi harga buy-nya tetap kan belum mendapatkan keuntungan. Katakanlah dulu beli di harga ya, di harga 1,9, 2 juta. Harga buy-nya 1,9. Nah, terus naik, emasnya naik, tapi naik 2,2, 2,3, tapi buy-nya di harga 2 juta kan sama. Ini belum ada hasilnya. Dijual belum ada hasilnya. Bahkan kalau di atas 10% kita masih kena pajak lagi, kena pajak. Kalau yang bawa NPWP 1,5 dari pajak penjualan, kalau yang tidak NPWP 3%. Kan semakin turun ya, padahal ini perlu digunakan dalam jangka pendek. Sehingga FOMO itu tidak cocok untuk investasi emas. Ingat ya, investasi emas jangka panjang. Tapi ingat-ingat itu supaya orang pokoknya jangka panjang. Beli, simpan, lupakan. Sedikit-sedikit beli emas, beli emas sedikit-sedikit, beli, simpan, lupa. Simpan, lupa itu maksudnya ini akan digunakan di 5 tahun yang akan datang. Kalau saya Pak B beli di tahun 2025, jadi minimal paling banter di 2030 baru akan dicairkan. Nah itu slow, santai, karena uang memang disisihkan, uang dingin, bukan uang utang. Sekali lagi, investasi tidak cocok ketika uang hutang. Uang hutang itu cicilannya jalan terus sesuai dengan kesepakatan, investasi belum tentu hasilnya. Itu pesan ya. Jadi memesankan kepada siapa, wah Pak itu kurang berani, ya silahkan, karena resiko ditanggung oleh Anda semua. Mau trading mau apa, tapi kalau kita sudah punya mindset investasi itu jangka panjang. Emas adalah jangka panjang, tentukan tujuannya, terus konsisten, istiqomah dalam jangka waktu tertentu, baru nanti ketika sudah tercapai itu kita baru melihat. Paling beberapa saat saja lah, misalnya oh nanti pas naik kita beli. Pak saya mau dijadikan yang lain Pak, wah langsung aja, misalnya sudah dapat emas banyak, ternyata dapat peluang properti di pinggir jalan sebagainya, atau rumah atau apapun, itu kan kita sudah siap kan, seperti itu. Apalagi nanti yang punya properti itu BU atau butuh uang, kita beli aja sudah untung ya. Itu semoga bermanfaat, tidak FOMO tapi cerdas atau melek finansial, cerdas finansial. Jadi apapun yang terjadi kita siapkan, kita bisa punya penghasilan yang tetap, penghasilannya tidak banyak tapi bisa menyisihkan untuk dana darurat. Jadi kan ada saving, ada investing, dan ada protection. Nah itu luar biasa ya, saving, investing, protection atau protecting. Jadi ada yang di save itu digunakan untuk dana darurat, nanti sudah penuh digunakan untuk tabungan dan investasi. Terus untuk investing ya investasi ya. Nanti satunya lagi adalah proteksi itu ketika kita terjadi apa-apa sudah bisa di backup, di proteksinya itu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.